Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Anggoro Santoso, dosen pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Pada hari ini, kita masuk pada pertemuan keempat dari mata kuliah Desain Komunikasi Visual, yang hari ini kita membahas tentang komunikasi visual, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu desain, komunikasi, proses komunikasi, kemudian visual, ada sensasi, ada persepsi. Nah, hari ini kita membahas tentang komunikasi visual, ya. Jadi perbagian-perbagian dulu kita bahas tentang desain komunikasi visual sampai ke komunikasi visualnya. Baiklah, teman-teman semua, apa yang dimaksud dengan komunikasi visual? Komunikasi visual ini adalah penyampaian informasi atau pesan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan, ya, karena bentuknya visual. Kalau visual itu pasti harus dilihat, ya. Jadi hal-hal yang menyangkut desain komunikasi, produksi komunikasi, pembuatan prosesnya harus menggunakan visual sebagai alat bantunya untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kemudian bentuk komunikasi visual ini bersifat langsung, ya, langsung, ya, menggunakan bahasanya itu tidak, walaupun bersifat langsung, tapi bahasanya itu menggunakan bahasa isyarat, ya, menggunakan bisa dalam bentuk, kemarin kita bahas tentang semiotika, ya, ada gambar, ada kode, ada gestur, dan lain-lain. Dan menggunakan media perantaranya yang disebut medianya adalah media komunikasi visual. Nah, komunikasi visual ini merupakan payung dari berbagai kegiatan komunikasi yang menggunakan unsur visual, unsur rupa, gitu. Dan ini untuk berlaku untuk berbagai media, ya, baik itu media cetak, luar ruang, televisi, video, dan sekarang ke internet. Ya, jadi sangat universal sekali penggunaan komunikasi visual, desain komunikasi visual untuk diaplikasikan untuk berbagai bentuk komunikasi yang berbasis visual untuk cetak maupun elektronik maupun digital. Ini contoh komunikasi visual yang umum kita ketahui, ya. Dalam semiotika disebut ini sebuah kode, ya, simbol, tanda, atau kode, karena tingkatan macam-macam tuh. Ada, kalau kode itu biasanya tuh tanda yang sudah disepakati, ya, itu jadi kode, ya, tanda yang sudah disepakati. Nah, ini adalah tanda juga yang sudah disepakati. Kode-kode ini disepakati secara universal, ya, universal nih. Jadi berlaku di semua daerah, wilayah, negara, ya. Jadi ini udah berlaku secara universal, ya. Ada tanda-tanda yang berlaku itu lokal, ada yang hanya berlaku untuk komunitas tertentu, ada yang berlaku untuk satu negara itu aja, regional, ya, nasional. Ada juga tanda-tanda atau kode yang memang berlaku secara internasional. Ini untuk apa? Untuk mempermudah, ya, khususnya untuk menyampaikan komunikasi visual yang berkaitan dengan ini lalu lintas. Ya, ini yang berkaitan dengan lalu lintas. Nah, ini bukan saja untuk lalu lintas yang berlaku universal, banyak, ya, hal-hal tanda-tanda atau kode yang berlaku secara universal. Misalnya di pertandingan sepak bola, gitu kan. Di sepak bola kan ada kartu merah, kartu kuning, gitu kan. Atau tanda lalu lintas, ya, lampu merah, kuning, hijau. Itu universal juga. Ya, selama kegiatan olahraga itu pokoknya digunakan itu simbolnya atau tandanya atau kodenya itu diganti dengan warna tanda itu, kuning, merah, ya.
sebagai tanda yang universal. Nah, inilah yang kita nanti pelajari gitu kan, baik tanda-tanda yang berlaku secara lingkup yang kecil, komunitas, lokal, nasional, sampai ke tanda-tanda yang memang untuk berlaku secara universal. Nah, ini fungsi ruang lingkup komunikasi visual. Ya, kalau kita ketahui sebagaimana fungsinya komunikasi pada umumnya itu, komunikasi visual sebagai sarana informasi. Ya, sama ya, sifat dasar komunikasi kan gitu ya, untuk menyampaikan informasi, ya, untuk menyampaikan pesan gitu kan. Nah, ini antara lain supaya apa? Secara khusus fungsi sekaligus tujuan komunikasi visual ini itu untuk identifikasi. Jadi komunikasi yang saya sampaikan ini mempunyai identitas. Ya, ada identitasnya. Oh, ini dari seseorang ya, atau ini dari suatu brand tertentu yang menyampaikan pesannya. Karena masing-masing identitas pesan itu beda-beda ya. Lalu informasi, yang menyampaikan informasi itu sifat umum ya. Dari setelah udah tahu identitasnya, lalu kita tahu juga tuh informasinya apa. Nah, biasanya bentuk-bentuk apa informasi itu yang digunakan dalam komunikasi visual itu berkait dengan promosi umumnya ya, promosi, baik itu promosi penjualan, promosi apa namanya elektabilitas, promosi brand apa personal branding, promosi apa namanya tempat-tempat apa makan, kuliner dan lain-lain, itu promosi ya, walaupun secara tidak langsung. Atau juga sebagai promosi tentang misalnya kebijakan-kebijakan, macam-macam itu dipromosikan kebijakannya itu supaya dikenal. Yang namanya mempromosikan, memperkenalkan. Nah, dalam mempromosikan itu tentunya berikutnya ada unsur persuasi. Persuasi ini nanti dibangun lewat apa? Ada yang bisa lewat tulisannya, ada yang bisa lewat apa namanya tuh gambar-gambarnya, sangat mempersuasi banget, dari apa namanya desainnya gitu kan, mungkin dari keseluruhannya, berikut harganya gitu. Kalau misalnya promosi penjualan ya, itu memberikan yang namanya apa daya tarik, mempersuasif ya, membujuk. Bagaimana caranya komunikasi visual ini bisa membujuk. Nah, ini kan kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendesain, meramu sebuah atau menselaraskan semua informasi yang beragam itu menjadi satu informasi yang utuh. Nah, itu desain komunikasi visual tuh. Bagaimana sebuah tanda visual itu bisa mengartikan banyak makna. Nah, ini menarik ya kalau untuk dipelajari. Kemudian ada propaganda. Nah, ini propaganda ini memang kerap dilakukan memang dalam sisi promosi ya. Propaganda ini juga termasuk pencitraan baik di kalangan politis, korporasi, dan juga di bidang-bidang lain perlu propaganda. Kenapa? Agar maksud dari informasi ini bisa tetap sampai ya, agar promosinya itu bisa mengena ya, agar identifikasinya itu bisa dipahami. Maka dilakukan propaganda gitu kan. Propaganda nanti macam-macam contohnya ya. Nanti saya contohkan ada propaganda misalnya dalam bentuk iklan, dari sisi apa politik misalnya. Nah, propaganda ini yang kerap kita lihat ya. Misalnya orang apa biasanya menjelang apa namanya pilkada gitu kan. Itu propaganda pencitraan itu banyak sekali muncul dan mudah sekali diidentifikasi. Misalnya untuk daerah pemilihan ya, misalnya saya mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tentunya saya bisa menyesuaikan tradisi orang-orang di sana, gitu kan. Misalnya di sana sangat religius, mungkin saya akan menggunakan atribut-atribut religius untuk bisa mendekatkan atau bisa memberikan citra yang baik untuk wilayah tertentu. Misalnya menggunakan atribut peci, sarung, kemudian pakai apa gamis dan lain-lain, untuk apa? Untuk bisa diterima oleh kalangan tertentu. Nah, banyak ya, jadi contoh-contohnya itu bisa yang lain-lain itu juga bisa diaplikasikan dalam bentuk iklan ya. Nah, ruang lingkup komunikasi visual itu banyak banget ya karirnya.
Nah, di buku saya pun juga kalau Anda beli buku saya, ya buku tentang petunjuk penting untuk anak advertising yang saya bikin di tahun 2020, itu banyak sekali profesi-profesi yang bermunculan yang basisnya itu dari desain komunikasi visual. Ya, ada desain grafis, kemudian ada animasi, ada desain corporate identity, ya perusahaan, multimedia, desain sekarang ada fotografi, ada desain feed ya untuk sosial media, ada copywriting dan lain-lain. Jadi sangat banyak banget gitu kan. Makanya kita mempelajari desain komunikasi visual ini, sekali kita menguasai desain komunikasi visual, nanti cabang karirnya itu atau luang lingkup pekerjaan dan kreativitasnya itu banyak diaplikasikan di berbagai tempat. Gitu teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah prinsip dalam komunikasi visual. Ya, ada prinsip-prinsip dasar nih, gitu kan, prinsip dasar. Kalau Anda nanti tertarik dengan desain komunikasi visual dalam konteks misalnya merancang sebuah desain atau desain grafis gitu kan. Karena saya dulu pernah pengalaman ya 3 tahun di periklanan, ini prinsip dasarnya ini umum sekali dalam membuat desain. Jadi nanti bisa diaplikasikan kemana-mana ya. Baik itu membuat poster, kartu nama, ya, membuat desain sosial media, kemudian membuat videografi, fotografi dan lain-lain. Ini prinsip-prinsip komunikasi visual ini tetap dipakai. Ya, prinsip dasar lah. Pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan itu bisa dalam bentuknya ya sama ya objeknya seperti terlihat di contoh gambar gitu kan. Ini bidangnya seimbang atau bisa dibilang ini simetris ya, simetris. Ada juga yang asimetris ya. Asimetris itu bentuknya tidak sama atau tidak beraturan, asimetris. Namun masih ada keseimbangan di situ. Nah, nanti saya kasih contohnya seperti nanti di slide gitu kan, ada bagaimana yang simetris, yang seimbang gitu kan, lihat gambar itu sama. Ada yang tidak simetris tapi kita lihat tetap seimbang gitu kan. Nah, itu kan. Jadi kalau yang simetris itu kita melihat ini konteksnya adalah formal. Ya, formal ya. Formal, kemudian itu sangat bisa digunakan untuk pesan-pesan komunikasi yang serius ya gitu. Nah, kebalikannya misalnya kalau asimetris gitu kan, ini yang tampak dinamis ya, yang lebih ada unsur-unsur kreatifnya gitu kan. Nah, ini bisa jadi pilihan Anda ya, tergantung nanti audiens Anda apa untuk menyampaikan pesan ini. Berikutnya ada prinsip titik fokus ya, ini sama nih. Jadi ini kadang-kadang kelemahan dari teman-teman yang awal-awal untuk mencoba masuk ke dunia desain gitu kan. Titik fokusnya itu kadang-kadang masih menjadi kelemahan ya. Termasuk saya zaman dulu ya. Kelemahan kayak sepertinya kita mau menampilkan semua informasi yang kita anggap ini semuanya penting gitu kan. Padahal di situ harus ada prioritas. Fokusnya mau di mana gitu kan. Nggak bisa semuanya itu fontnya atau gambarnya besar semua. Nanti nggak ada yang bisa dilihat. Secara psikologi, secara penglihatan kita kan mau semuanya itu ada urutan-urutannya, ada hierarkinya. Nah, masuk nanti ke hierarki visual. Pertama fokus dulu, fokus dari warnanya apa gitu kan, fokus dia. Warna yang paling dominan misalnya merah gitu kan. Nah, dia ada fokusnya udah dapat, baru kita ada hierarkinya. Hierarkinya apa? Mana urutan pertama yang kita mau lihat? Apakah judulnya dulu, gambarnya dulu, atau harganya dulu gitu kan, dalam satu kesatuan desain promosi misalnya. Nah, jadi nggak semua harus besar gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kita tantangannya seperti itu ya, untuk menentukan mana-mana yang
bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mendesain. Nah, seperti contoh ini, yang utama adalah fokusnya itu di sel. Hierarkinya juga dari sel dulu, lalu ada ekstra 20%, final reduction-nya, kemudian terus sampai yang kecil. Expired-nya kapan gitu kan. Nah, gitu. Jadi nggak semua harus ukurannya besar semua gitu kan. Jadi ada salah satu hierarki sehingga secara psikologi, secara visual itu enak dilihatnya. Warnanya putih gitu kan, kemudian jelas besar kecilnya gitu. Jadi ada keleluasan kita secara visual itu sangat menarik. Juga ada prinsip ritme. Prinsip ritme seperti yang warna kuning itu ada ritme ya, ada gelombang terus gitu kan, ada ritmenya. Menuju kemana nih? Menuju ke satu arah gitu kan. Jadi kita seolah-olah kita ngikutin arahnya. Nah, itu ada ritmenya, itu bisa Anda nanti belajar lah ya. Nanti saya kasih contoh beberapa desain-desain yang menggunakan ritme. Atau nanti Anda cari lah contoh desain yang ritme seperti apa. Lalu ada prinsip unity, kesatuan ya. Ya, Anda bisa kadang melihat sebuah desain gitu kan, baik desain layout ataupun desain corporate identity, berbeda-beda tapi kita melihat satu kesatuan. Misalnya konsistensi dari sisi pewarnaan, konsistensi dari sisi grafisnya, ada konsisten. Ada hal yang ada diulang-ulang gitu kan, walaupun berbeda tapi kita tahu bahwa ini satu kesatuan sama yang lain. Nah, itu teknik tertentu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita ada simulasinya seperti apa. Lalu proporsional, proporsi ya, sama proporsi itu ada besar kecilnya gitu kan. Kemudian kiri kanannya itu terlihat maksudnya seimbang ya, tadi ada proporsional ya. Ukuran objeknya itu nggak memenuhi semua bagian dari ukuran kertasnya atau ukuran bidang ininya kerjanya, tapi ada proporsional. Dia mau proporsinya seperti ini ya. Lalu dominasi ya, sama dominasi ya. Dominasi kalau digambarin dominasinya hitam ya, harus ada dominasinya apa sih gitu kan. Atau dominasinya colorfulnya ada berapa warna, nanti ada dominasinya tuh bisa gitu kan. Tapi harus ada dasarnya. Inilah dasar-dasar kita dalam membuat sebuah iklan, sehingga kalau ada pertanyaan, kalau ada argumentasi, kita bisa jelaskan secara prinsip-prinsip desain komunikasi visual ini, komunikasi visual. Lalu ada ilustrasi ya. Ilustrasinya itu untuk lebih menarik. Nah, ilustrasi itu kan terkait dengan simbol, gambar, foto, video yang nanti terkait dengan apa tadi? Dengan sensasi dan persepsi. Apa yang digunakan itu adalah komunikasi lewat semiotik. Ya, ini gambar pisang misalnya gitu kan. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diartikan secara persepsi gitu kan. Sehingga kita bisa merelasikan otak kita dengan gambar dan maksudnya kita bisa dapat. Ya, tadi ya unsur-unsur visual kan dapat ya. Kita bisa perhatiin dulu, terus masuk dicerna, kemudian baru kita memahami. Seperti itu. Nah, ini prinsip-prinsip dasar dari komunikasi visual. Juga dari teks. Teks juga penting juga loh. Ya, teks juga penting karena itu ya biasanya yang mengarahkan. Ya, mengarahkan. Karena kalau foto berdiri sendiri, itu bisa dia diartikan secara bebas. Ya, mobil gitu kan tanpa ada teks, diartikan secara bebas. Bisa parkir, bisa mobil baru, bisa mobil tua, macam-macam. Tapi kalau ditambah misalnya dengan teks, nah itu bisa mempersempit makna. Sehingga makna yang diharapkan itu bisa jadi satu gitu kan. Nggak liar, istilahnya nggak liar itu pemaknaannya. Nah, ini ya, nanti ada judul, ada subjudul, ada body text, ada slogan, ada closing word. Nah, ini yang idealnya nih. Tapi kadang-kadang di iklan itu yang nggak harus dimasukin semua. Kadang-kadang judul, kemudian ada teks, penutup misalnya gitu. Atau ada slogan aja gitu kan. Nah,
Ini tergantung nanti segmentasi pasarnya seperti apa maunya gitu kan, setelah di riset ya. Nanti kita belajar nih, ini ada belajar tentang copywriting nanti ya. Lalu yang terakhir adalah tentang warna, tipografi dan warna. Tadi yang fokus tadi warna ya, menentukan nih. Tipografi juga gitu. Tipografi itu biasanya mencerminkan produk atau mencerminkan perusahaan yang diwakilkannya. Misalnya iklan susu elemen, susu laki-laki gitu kan. Itu nggak mungkin tulisannya tipis-tipis. Tulisannya pasti tebel-tebel, miring gitu kan. Menandakan apa? Sangat maskulin gitu kan. Ya, produk maskulin kan. Sebaliknya produk-produk yang feminin. Make up, parfum misalnya gitu, itu tulisannya tipis-tipis, langsing gitu kan. Shampoo misalnya tuh langsing-langsing gitu kan. Atau minuman-minuman herbal untuk wanita gitu, terus langsing-langsing. Ini menandakan relasi ya, relasi antara produk yang ditawarkan dengan fontnya itu terkait gitu. Menarik ya gitu kan. Jadi nggak sembarangan milih font. Kemudian ada warna juga gitu ya, begitu Anda pakai warna sembarangan gitu kan, nah itu relasinya malah membingungkan. Misalnya logo Unsia lah, kuning dengan biru gitu. Tiba-tiba kita pakai warna hijau, pakai warna ungu gitu kan, untuk iklan kita gitu kan. Nah ini kan merelasikan, loh warna corporate-nya apa sih gitu kan. Tidak jelas gitu kan. Nah ini harus ada relasi nih, warna dengan brand atau produk yang akan diwakilkan atau akan divisualkan. Bisa terkait atau juga mengandung makna apa. Ya, maknanya kan banyak tuh. Namanya warna ya. Warna merah, putih, kemudian hitam, itu memiliki makna yang banyak banget. Makna itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh mitos, dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan gitu. Ya, merah katanya berani gitu kan, tapi kalau berani kemakmuran gitu. Putih itu bersih, suci. Tapi kalau dipakai di budaya Cina, putih itu adalah kedukaan. Ya, hitam itu elegan, misterius gitu kan. Tapi kalau dipakai di acara-acara yang duka itu hitam. Nah, jadi macam-macam ininya memiliki makna yang berbeda, warna aja itu. Belum lagi font. Nah, ini menarik sekali. Jadi elemen-elemen tergabung dalam komunikasi visual itu memiliki berbagai macam makna, persepsi, sensasi yang harus dikelola agar apa? Agar pesannya tuh sampai apa yang kita mau. Ya, pesannya apa yang kita mau. Misalnya pesannya adalah sensasi atau pesannya tuh membingungkan. Pesannya kita maunya membingungkan. Itu nggak apa-apa juga. Tapi kita mau pesannya itu klik, kita mau orang itu mempersepsikan bahwa perusahaan saya adalah A. Nah, itu bagaimana memvisualkannya dalam bentuk desainnya. Nah, itu adalah dari komunikasi visual. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Yang lebih menarik lagi dengan nanti ada creative thinking-nya, nanti ada bagaimana kita membangun atau kita membuat atau memahami tentang tadi semiotika komunikasi. Demikian dari saya, kuliah keempat ya di desain komunikasi visual. Semoga bisa dipahami, bisa dicerna dengan baik, sehingga wawasan khususnya visual. There's nothing else to compare. The side of you leaves me weak. There are no words left to speak, but if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.